Dalam Yesus ada cinta kasih. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Lagu berikutnya. Ya. Apalagi dia, Kon? Tahu lagu kasihnya seperti sungai? Tahu. Ini harus open cam dulu semua, baru mulai nyanyinya. Oh, belum kelihatan semua ya. Amrita mana nih? Leticia juga. Gabriel nih, malaikat Gabriel. Galuh. Kak Titis nggak pernah lihat wajahnya kalian loh. Ayo, belum nih, siapa nih? Malu mungkin dia, Kon. Oh, malu, ya udah. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nyambung. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay. Makasih Diakon. Diakon mau nyanyi lagi. Nanti lagi ya. Atau adik-adik ada yang mau nyanyi minta diiringi Saya sama mau Diakon. minta diiringi, ya, Boleh boleh. loh. Misalnya ini si siapa nih? Elano, Gabriel, Riandra mau nyanyi. Diakon minta tolong diiringin dong. Tuh. Mau nyanyi enggak, Gabriel? Ono Gabriel, ono Mikael, Lalu Rafael. mau nyanyi. Amrita, Leticia. Kakak nggak pernah dengar suara kalian loh. Ini apa lagi? Oke adik-adik, tadi kan kita udah disegarkan lagi nih sama Diakon, nyanyi-nyanyi bareng sama bareng kakak-kakak, nyanyi bareng Diakon juga. Kita mulai minggu gembira online-nya ya adik-adik ya.
Nah, sebelum kita mulai Minggu Gembira Online pada siang hari ini, kita nyanyi dulu yuk, adik-adik yuk. Nyanyi lagi, kita nyanyi lagi. Yeay. Lagunya mana, Kak? Sebentar. Kita nyanyi lagi. Yuk di play. Ikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ayo adik-adik. Mengikut Nyanyi semua. Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Selamanya, selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Selamanya, selamanya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yeay. Adik-adik udah semangat ya. Nah, sebelum kita masuk ke Minggu Gembira Online, kita buka dengan doa dulu ya adik-adik. Ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa dulu. Yuk. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai Minggu Gembira Online, pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa
Terus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih panjang istirahat malam tadi. Bapak, ini kami akan mengikuti Minggu Gembira online. Sertailah kami sepanjang kegiatan ini agar kami dapat mendengarkan firman. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Kak Elisa. Sudah mau memimpin doa pembuka. Adik-adik, tahu nggak ya, kita hari ini tuh mau ambil bacaan Injilnya dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu belum? Pasti penasaran ya, bacaan Injilnya apa nih? Karena nanti kan ada kuisnya tuh. Kita dengerin dulu yuk bacaan Injilnya yuk. Anak-anak, kalian tahu apa itu nelayan? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Simon Petrus dan saudaranya Andreas, mereka adalah nelayan. Juga Yakobus dan saudaranya Yohanes. Mereka tinggal di dekat Danau Galilea. Pagi itu, Simon Petrus dan Andreas kembali ke pantai dengan kecewa. Setelah semalaman mereka mencari ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus selalu menarik perahunya ke pinggir pantai, sementara yang lain mulai membersihkan jala mereka. Tak jauh dari situ, Tuhan Yesus sedang berdiri, mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Dan semakin lama semakin banyak orang yang ingin mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lalu, Yesus meminta kepada Simon Petrus supaya ia boleh berdiri di atas perahunya dan mendorong perahunya sedikit menjauh dari pantai, supaya orang-orang yang berdiri di pinggir pantai itu bisa mendengar dan melihat Yesus dengan lebih jelas. Setelah Yesus selesai mengajar, ia lalu mengajak Simon Petrus dan Andreas pergi menangkap ikan ke tengah danau. Simon Petrus taat, walau hatinya bingung. Apakah ada ya ikan yang bisa ditangkap pada siang hari? Karena biasa ikan akan banyak ditangkap pada malam hari. Lalu Yesus berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke danau." Lalu jawab Simon Petrus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Engkau memerintahkan, kami akan taat." Simon Petrus dan Andreas melakukan apa yang Yesus perintahkan. Lalu mereka menebarkan jalannya ke danau. Kalian tahu apa yang terjadi? Saat mereka menarik jalannya, "Oh, berat! Ayo tarik, tarik!" Jalan itu penuh dengan ikan-ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai kapal mereka hampir tenggelam. Mereka tahu ini adalah mukjizat, karena tidak seorang pun bisa melakukan keajaiban ini, kecuali Tuhan. Tuhanlah yang membuat ikan-ikan itu berenang masuk ke dalam jala mereka. Setelah Simon Petrus melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, ia pun tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa." Tapi Tuhan Yesus baik kepada Simon Petrus. Walaupun dia tahu bahwa Petrus adalah orang yang berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni dia. "Jangan takut," kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. "Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Demikian juga dengan Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pun diminta Tuhan Yesus untuk mengikut Dia. Tidak menjala ikan lagi, tapi membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus.
Saat Yesus meminta Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikut Dia, mereka taat dan mereka meninggalkan kapal, jala, dan ikan mereka. Mereka dengan senang hati bergabung bersama Tuhan Yesus untuk belajar dari Dia dan memberitahu kepada orang lain bahwa Anak Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Anak-anak, kita mau seperti Simon Petrus dan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita mau taat dan mau mengikut Dia, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Maukah kalian? Oke, adik-adik tadi udah dengerin bacaan Injil yang bagus ya. Kalian pasti bingung nggak sih sama maksudnya Injil tadi itu? Apa sih maksudnya kok ada menjala ikan? Apa sih maksudnya buat kehidupan kita? Pasti bingung ya. Kita bantu jelasin dong. Kita minta tolong sama diakon aja kali ya, yang lebih paham nih. Maksudnya apa ya diakon ya dari bacaan tadi itu? Oke. Tes, halo. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa di sini yang suka makan ikan? Nah, siapa yang suka makan ikan? Tunjuk jari. Ya toh? Daging ikan itu enak kan? Nah, karena daging ikan itu enak, nah asalnya dari mana? Asalnya dari laut atau dari sungai. Nah, siapa yang menangkap ikan? Yang menangkap ikan itu namanya nelayan. Ya, nelayan. Kalau di sekolah mungkin ada penjelasan. Ada petani itu yang menanam padi di sawah. Ada dokter yang tugasnya menyembuhkan orang sakit. Nah, ini ada yang namanya nelayan. Nelayan itu pergi menangkap ikan setiap malam. Ya, setiap malam. Jadi kalau adik-adik pergi ke pantai pagi-pagi, ada perahu yang parkir di pinggir pantai, itu berarti dia sudah pulang. Sudah selesai dari menangkap ikan. Nah, kalau adik-adik ke pantainya sore, lalu ada perahu yang mulai jalan di tengah laut, lah itu tandanya itu nelayan yang mulai mencari ikan. Nah, itu tentang nelayan. Dan tadi di dalam video bacaan Injil tadi, kita melihat bahwa ada nelayan yang namanya Simon Petrus. Ya. Siapa nama nelayannya? Simon Petrus. Nah, Simon Petrus ini disuruh oleh Tuhan Yesus ya untuk pergi ke tengah danau, ya, ke tengah danau atau ke tengah laut bisa untuk apa? Menebarkan jala. Ya. Adik-adik kalau lihat ada nelayan yang pakai pancing itu ya, batang lurus, ada senarnya, ada kailnya, itu pancing namanya. Nah ini jala. Jala itu bentuknya kayak jaring-jaring begitu. Ya. Nah di sini Simon Petrus berkata, Tuhan, sudah seharian kami pergi menebarkan jala, tetapi tidak mendapat apapun, ya, tidak mendapat apapun, ya. Bayangkan, ya, 6 jam sampai 8 jam di tengah-tengah laut, dingin, kena angin, ya, nggak ada siapa-siapa, tapi ikannya juga nggak dapat. Ya. Maka terus Simon Petrus tadi kecewa atau putus asa, ya, tidak punya harapan lagi. Tetapi Tuhan Yesus tetap meneguhkan, tetap memberikan kekuatan. Akhirnya setelah berangkat,
dari yang tidak dapat apa-apa, sekarang akhirnya dapat ikan yang banyak, bahkan perahunya hampir penuh. Ya, kalau penuh berat kan kapalnya lama-lama tenggelam. Ya. Nah, maka dari itu, adik-adik semua, satu poin, satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kalau kita mau nurut sama Tuhan, kalau kita mau untuk setia sama Tuhan, kita tidak akan jadi putus asa. Ya, kita tidak akan kecewa. Nah, contohnya Simon Petrus tadi, dia pertamanya nggak percaya, sudah seharian saya bekerja cari ikan tapi nggak dapat. Tapi ternyata sama Tuhan Yesus dia mendapat ikan yang banyak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, selain supaya kita tidak menjadi putus asa, tadi dikatakan, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia. Ya. Apakah manusianya dikasih jaring-jaring tadi supaya ketangkep? Tentu bukan. Penjala manusia artinya adik-adik semua diundang, adik-adik semua dipanggil untuk berani menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya. Maka harus nurut sama perintah-perintah Tuhan. Tidak boleh jadi anak yang nakal, tidak boleh jadi anak yang bandel. Banyak caranya. Mau menuruti orang tua bisa, ya, mau sayang sama adik kakak bisa, mau mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik itu juga bisa, ya, atau menolong teman yang kesusahan itu juga bisa. Tapi yang terutama, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa. Ya. Kalau adik-adik tidak berdoa, nanti Tuhan tidak akan bisa menyapa kita, tidak akan bisa menyayangi kita. Maka silahkan adik-adik buat janji, mulai saat ini setiap hari harus berdoa. Ya. Janji sama Tuhan sendiri ya, setiap hari aku mau berdoa. Demikian adik-adik penjelasan dari Injil yang kita dengarkan tadi. Terima kasih. Terima kasih Diakon. Adik-adik tadi dengerin nggak pesannya Diakon apa? Kita nggak boleh putus asa, betul nggak Diakon? Terus kita tuh dipanggil supaya menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya adik-adik ya. Kok nggak dijawab sih kakaknya? Tuh sedih. Adik-adik tadi kan kita udah nyanyi-nyanyi, udah dengerin bacaan Injil, udah dengerin maksud dari bacaan Injil dari Diakon juga. Kita sekarang waktunya berkreativitas adik-adik. Adik-adik udah nyiapin kertas yang tadi Kak Titis minta belum? Betul. Siapin dulu kertasnya. Kita mau bikin apa nih Bu Yus? Ya adik-adik. Siang ya, sehat semua ya. Ya. Hari ini tadi seperti bacaan tadi yang kita dengarkan, ya kita disuruh menjadi ya tadi Simon Petrus disuruh menjadi penjala manusia, ya. Nah, tadi kan ada Petrus sama Andreas itu pekerjaannya apa adik-adik? Tahu enggak tadi pekerjaannya apa? Nelayan, pintar semua ya. Nelayan. Itu kalau nelayan ke laut memakai apa ya? Naik apa ya? Naik apa? Naik perahu ya, naik kapal ya. Hari ini kreatif kita akan membuat perahu ya. Perahu atau kapal. Tapi perahu hari ini ada layarnya adik-adik. Ya, nanti kita akan membuat perahu seperti ini.
Seperti ini adik-adik ya. Ini Bu Yustin buat pakai kalender, bisa kalender bekas ya, kalender bekas. Sudah semua sudah menyiapkan? Ini ya, sudah menyiapkan ya, menyiapkan kertas lipatnya ya, kertas lipat. Kalau pakai koran atau kalender bekas harus dibuat persegi dulu ya, dengan cara biasa ya, gini dulu. Jadi kalau kertas persegi itu panjang lebarnya sama semua adik-adik. Ya, sudah siap semua dengan kertas lipatnya? Coba Amrita, Leti, Tata, Gabriel, Galuh, Maria, sudah nyiapkan semua ya? Kertasnya ya, coba diangkat kertasnya yang sudah membawa. Dilihatkan, oh iya pinter, Amrita. Tata sudah membawa? Ya, kalau belum membawa, pakai buku bekas ya enggak apa-apa ya. Kertas bekas, kertas buku bekas ya bisa. Yang penting buat persegi, panjang dan lebarnya sama. Sudah semua ya? Tangan kanan di atas, sebelah kanan, tangan kanan, tangan kiri di bawah sebelah kiri. Kita gabungkan, ya, kita gabungkan dari persegi menjadi segitiga. Nah, ini menjadi segitiga. Sudah semua segitiga? Sudah ya? Jadi dari persegi sebelah kanan, tangan kanan atas, tangan kiri bawah digabungkan menjadi segitiga. Sudah ya? Ditekan, ditekan yang pojok sini. Ya. Ya, ditekan biar nanti kelihatan garisnya. Ya. Setelah itu dibuka. Dibuka, sudah dibuka? Sudah semua ya, dibuka ya. Yang atas di bawah. Ditekuk ke bawah, ditekuk ke bawah. Ya, yang atas ditekuk ke bawah. Ya, jadikan persegi panjang. Ya, dari persegi jadi persegi panjang. Nih. Sudah semua? Yang tepi sini, yang dari lipatan tadi ditekan biar nanti keluar. Ya, biar nanti keluar garisnya. Sudah semua? Gabriel sudah? Ya. Ya, pinter. Jadi dua ya. Tadi dari persegi jadi persegi panjang. Ya. Kita buka lagi. Kita buka lagi jadi persegi. Setelah itu dari kanan ke kiri, dari kanan ke kiri. Ya, digabungkan lagi. Ya, digabungkan lagi juga menjadi persegi panjang tapi berdiri ya. Nah. Bagaimana Bu Yustin, terlalu cepat-cepat enggak ya ini ya? Sudah semua? Sudah ya? Tata, Amrita, Leti, Maria, Galuh. Sudah semua? Ya, kalau sudah semua dibuka. Dibuka lagi. Ya. Ini ada garisnya ya. Yang kotak ini ada garisnya. Ya. Dari sini ke sini ada garisnya. Ya, kelihatan ya. Terus ini yang sebelah kanan ini ya, tangan kanan tidak ada garisnya ya ini ya. Ini juga tidak ada garisnya ya. Ini sama sini tidak ada garisnya, yang tengah. Yang sini ada garisnya ya. Yang tidak ada garisnya kita lipat masuk ke tengah ya. Yang tidak ada garisnya kita lipat masuk ke tengah saja ya.
Membentuk begini. Nah, ini yang tidak ada garisnya ya, yang dilipat ya. Yang dilipat, yang tidak ada garisnya. Dilipat. Nah, ditekan, yang ini ditekan. Dilipat nggak ada garisnya. Nah, yang tidak ada garisnya tadi. Ini kan ada garisnya tadi. Yang tidak ada garisnya dilipat masuk, sayang. Dilipat masuk. Nah. Terus yang atas juga, yang tidak ada garisnya juga dilipat. Nah, dilipat masuk gini. Nah, jadinya kayak gini. Ya. Nah, jadinya kayak gini. Ya, yang ini tadi ada garisnya, yang tidak ada garisnya tadi yang dilipat. Ya, atas sama bawah. Nah, gini. Ya. Sudah semua, pintar Tata, pintar Tata. Amrita, mana Amrita? Coba dilihatkan, sayang. Ya, pintar. Leti. Leti. Galuh. Putri, ya. Sama ya. Sudah semua ya. Tata, pintar Tata. Mikael, Mikael ada? Mikael enggak kelihatan ya. Setelah ini, terus dimasukkan, dilipat gini. Nah, ditutup. Ya, yang tadi dilipat tadi ditutup. Ya. Ditutup. Ya. Ditutup. Nah, hasilnya kayak gini. Ya, hasilnya kayak gini. Nah, diakon. Nah, itu diakon sudah membuat tuh. Nah, Mbak Titis juga membuat itu, Mbak Titis. Ya. Mikael sudah jadi, sayang? Ya, Tata sudah ya? Sudah jadi ya kayak gini ya? Ini ya, pinter. Leti enggak kelihatan ya? Amrita. Ya, ini yang tadi ditutup gini ya, sudah ditutup ya. Yang gini tadi sudah ditutupkan gini ya. Ya, pinter. Sekarang yang garisnya panjang di bawah, sayang. Garisnya panjang di bawah, garisnya pendek di atas. Ya, ini semua ya. Oke, sudah semua ya. Terus yang sebelah kiri, tangan kiri ya. Tangan kiri ini ada gini ya. Ini dimasukkan, ini kan ada garisnya. Ada garisnya. Ini dimasukkan. Nah, ditekan. Nah, garisnya kanan kiri nanti ini terus masuk ke dalam. Ya. Ini garisnya ya, ini masuk ke dalam. Ya, jadinya begini. Satu sudah jadi layar. Nah, ya jadi pinter Tata, Mikael Elano ya, Aprita, Arya. Nah, itu diakon sudah jadi. Mbak Titis sudah jadi? Tidak kelihatan Mbak Titis? Oh iya betul sudah jadi. Karena warnanya mungkin ya. Nah, ini yang sebelah kiri ya. Sekarang sebelah kanan juga sama. Dimasukkan ini ada garisnya, ditekan masuk. Ya, dimasukkan ini. Dimasukkan. Nah, dimasukkan juga sama. Ini layarnya sudah kelihatan juga ya. Jadi persegi lagi. Tata sudah kelihatan, sudah ada. Tata sudah jadi, wah pinter Tata. Mikael sudah jadi Mikael? Iya pinter. Ayo Gabriel kok tidak kelihatan ya? Amrita, Gabriel, Maria, Leti, itu. Nah, Mbak Titi itu sudah jadi juga ya. Yo, dia kan sudah jadi kah? Hampir ya. Ya.
Sudah semua jadi ya, pinter semua. Ya, itu dia kan sudah jadi ya. Setelah begini ya, kita sebelah kanan, tangan kanan ya, memegang tangan kanan ditutup gini. Ya. Kanan dilipat ke dalam ya. Yang kanan lipat ke dalam. Ya. Yang kanan lipat ke dalam. Terus sudah lipat semua ya. Terus dikeluarkan tapi kasih jarak sedikit ya, dikeluarkan gini. Dikeluarkannya dilipat juga, dilipat. Ini sedikit kasih sedikit ya, dilipat. Nah, jadinya begini. Ya, jadinya begini. Jadi setelah begini, setelah dilipat, terus dikembalikan lagi tapi kasih lipatan sedikit. Nah, ya, jadinya begini. Sudah semua kah? Sudah ya. Oh, itu dia kan sudah selesai ya. Nah, Mbak Titis juga sudah selesai, Kak Titis juga sudah selesai. Mika sudah, Tata sudah? Sudah pinter. Setelah itu, ini tadi yang dilipat tadi diangkat sayang, diangkat ke atas, terus dimasukkan ke sini, dimasukkan ke dalam, dikembalikan lagi, dimasukkan ke dalam. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi masuk dalam, dari luar, terus dikembalikan, dimasukkan ke dalam. Ya, gini. Sudah semua. Jadi ada layar yang tinggi, ada layar yang pendek. Sudah? Oh iya, Tata sudah selesai? Iya, pinter. Itu dia kan juga sudah selesai ya. Mikael, Amrita sudah? Coba dibuka semua. Ini sudah dimasukkan tadi? Kecil? Oh ya, pintar ya. Sudah ya. Setelah itu dari begini kita balik belakangnya. Belakangnya dilipat di garis ini. Dilipat di garis ini ya. Persis di garis kapalnya ini. Ini kan ada garis ya. Ini ada garis ini ya. Dilipat ya sampai di garisnya persis. Gini ya. Sudah ya. Sudah dilipat ya. Jadi ada garisnya ini ya. Dilipat dari bawah ke atas, dilipat sampai di tempat garisnya ini aja. Ya. Sudah semua? Sudah ya. Sudah jadi kapal kita, tinggal kita letakkan. Nah, kita letakkan. Ya, tarap, kapal Santo Petrus dan Andreas. Ya, sudah jadi. Ini yang dari kalender. Kalian bisa menambahkan dengan membuat ombak. Ya, membuat ombak. Ya, terus dikasih ikan-ikan. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Kelihatan? Nah, ini Bu Yustin buat dari kalender. Ya, kalender yang sudah dibuat persegi. Ya, kalau kalender kan ada warna dua. Satunya ada gambarnya, satunya tidak ada. Nah, yang tidak ada bisa buat kapal, dan yang ada gambarnya bisa buat layarnya. Ya, nah, ini Bu Yustin kasih ombak sama ikan. Kalian nanti bisa membuatnya, bisa membuat ikannya ya di rumah ya, kayak gini. Harap jadilah perahu Santo Petrus. Bisa semua ya? Coba dilihatkan semua. Coba dilihatkan semua, dibuka semua.
Kalau udah Coba, jadi kita foto semuanya bareng dilihatkan hasil karya itu. kita loh. Nah, itu Kak Titis Yuk, sudah kita foto jadi yuk. loh Kita ya. foto sama kapal Tuh, kita. Diakon juga sudah jadi. Amrita sudah jadi. Coba Kameranya dibuka dilihatkan. dulu. Leti, dibuka semua coba, dibuka semua. Mikael, Iya, Tata, dibuka semua. Udah semua? Sana. Kapalnya mana? Adik-adik Bawa kapal. ini ya. Senyum dong. Kapalnya mana kapalnya? Nah, kapalnya mana? Dilihatkan semua. Dilihatin kapalnya semua dilihatkan kapalnya semua. kayak Kak Titis gini. Nanti kita foto bersama. Foto Nah. ya. Ya. 1, 2. Dilihat semua, dibuka semua, coba difoto Kak. Biar semuanya membawa hasil karyanya. Gabriel sudah dibuka, Gabriel. 1, Gabriel, 2, 3. Mikael, Maria. Ayo dibuka semua. Ayo, terus foto ini, difoto sama Kak Elisa. Dibuka semua sayang. Kapalku besar. Sudah, oh ya, sudah. Terima kasih. Ini ya. Yeay, terima kasih Bu Yu. Terima kasih adik-adik. Kapalnya bisa dihias-hias tuh tadi sesuai pesannya Bu Yu. Mau digambar ikan boleh, gambar laut boleh, gambar paus juga boleh. Kreasi adik-adik deh. Kapalnya disimpan ya. Oke, adik-adik, kita udah bikin kapal nih. Habis ini mau ngapain ya? Ada yang mau hadiah nggak? Mau. Kok cuma satu yang jawab? Mau ya, mau hadiah semua ya. ya. Didengarkan ya. Kak Titis punya, enggak sih, Diakon yang punya kuis. Diakon punya 5 kuis buat adik-adik biar dapat hadiah. Dengerin kuisnya baik-baik. Coba apa ya Diakon pertanyaannya? Adik-adik udah nggak sabar pengen dapat hadiah nih. Oke. Baik. Adik-adik perhatikan pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 1. Siapa nama murid yang disuruh menebarkan jala di danau? Kalau tidak dari Dan Simon. Lati. Halo, angkat tangan dulu. Petrus. Coba Leticia. Petrus. Petrus. Ya, jawabannya betul. Betul, Simon Diakon. Petrus. Ya, Oke. Adik-adik kalau mau jawab angkat tangan dulu dong. ya, angkatan dulu, betul. Nanti kalau jawab semua benar semua pusing nanti. Pertanyaan berikutnya Diakon. Pertanyaan berikutnya. Ya, tadi kalau mendengarkan bacaan Injilnya pasti tahu. Ya. Di danau mana Petrus menebarkan jala? Ada yang tahu? Tadi lihat bacaan Injilnya. Di mana ya? Mikael, oke Mikael udah tunjuk jari. Nazaret. Danau Genesaret, betul. Pinter, cerdas. Oke. Oke. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3. Dengarkan ya. Oke, pertanyaan ketiga. Sebelum menyuruh menebarkan jala, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Nah, jadi sebelum menyuruh untuk menebarkan jala, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tata, tunjuk jari ya Tata ya.
Tata, jawab coba. Memancing. Mengajar. Mengajar, betul sekali ya. Jadi mengajar dan lalu naik perahu. Oke, sudah 3 pertanyaan. Sekarang pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat. Lengkapi kalimat berikut ini. Guru telah titik kami bekerja keras. Guru telah bla 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 bla. Kami bekerja keras. Galuh? Lalu tadi udah Mengajarkan. Hah? Mengajarkan. Nah, kurang. mengajarkan Belum tepat. Belum tepat ya. Guru telah titik. Titik. Ada lagi adik-adik yang bisa jawab? Berarti sudah. Siapa lagi yang tahu jawabannya? Tadi tidak dengarkan ya. Tidak mendengarkan tadi ya firman ya. Guru sudah titik. Setelah apa? Siapa yang jawab? Tadi Simon sama Andreas. Sudah Mikael sudah ya tadi ya. Yang lainnya ya. Ayo ada yang ingat? Jadi Petrus itu menebarkan jala sini itu sana sini itu tidak dapat tidak dapat ikan. Berapa? Salah. Ya wes, saya jawab dulu. Setelah sepanjang malam. Ya, Nah. sepanjang malam tidak bisa. Ya. Oke. Nah, Masih ada pertanyaan lagi, tenang aja ya. Apa ya pertanyaan ini tadi ganti pertanyaan ini ya. Apa nama alat yang digunakan untuk menangkap ikan? Siapa yang mau jawab? Menjaring. Siapa? Galuh ya? Iya, Apa Galuh? Menjaring. Alatnya namanya Jaring. jaring, betul, jaring atau jala, ya sama aja. Oke, Galuh ya. Pertanyaan terakhir kan 5 atau 4 nih pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima. Masih melengkapi kalimat, ya. Lengkapi kalimat berikut. Kata Tuhan Yesus, mari ikutlah aku. Ya. Mulai sekarang engkau titik-titik. Yo. Itu Mulai Petrus. sekarang. Oke, kita kasih jawaban lagi ya. Mari ikutlah aku. Mulai sekarang kau akan menjala titik-titik. Manusia. Siapa? Ayo tunjuk jari dulu. Tunjuk jari. Manusia. Tunjuk jari, ayo. Yang sudah, enggak tunjuk jari ya, yang lainnya ya. Nah, mari ikutlah aku. Mulai sekarang engkau akan menjala titik-titik. Nah, apa intinya? Itu kata-kata Yesus ya untuk Petrus. Ya, kata-kata Yesus untuk Siapa Petrus. yang mau jawab? Siapa yang belum? Gabriel. Amrita. Sinta mau jawab, Sinta. Cinta. Apa? Manusia. Betul Siapa ya? sekali. Cinta. Ya. Jadi sudah selesai pertanyaannya habis.
Oke, adik-adik. Tadi ada 5 pertanyaan yang dikasih sama Diakon. Nah, pemenangnya kakak bacain ya. Ada Leticia, ada Mikael Elano, ada Tata, Galuh, dan Cinta. Leticia dari lingkungan mana ya, Leticia? Dari luar gereja, Kak. Oh, dari paroki mana, Leticia? Kebun dalam. Kebun dalam. Ya, katekumen. Kalau Mikael Elano dari mana? Zakaria. Oh, Zakaria. Ya. Tata dari mana Tata? Gerardus. Gerardus. Galuh dan Cinta? Stefanus. Stefanus. Oke, adik-adik. Yang tadi sudah disebutin kakak, yang pemenangnya tadi ngambil hadiahnya mulai hari Selasa di Sekretariat Paroki Atmo Dirono ya adik-adik ya. Ini hari apa, Ma? Ini hari Minggu sayang. Ya, Bu. Ini salah. Ya, diambilnya hari Selasa ya di Sekretariat. Diambilnya di Selasa. Jangan lupa diambil ya, nanti hadiahnya kalau nggak diambil. Hari Selasa tanggal 8 ya. Oke adik-adik, seru ya Minggu Gembira online pada hari ini. Udah mau selesai nih kita nih adik-adik. Sebelum kita doa, kita nyanyi lagu penutup dulu ya adik-adik yuk. Semangat, semangat. Kita mau nyanyi lagi. Lagunya mana Kak? Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memerintahkan, tebarkan jalan ke tempat yang dalam, menangkap ikan. Tebarkan jalan, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jalan, Petrus menjadi penjala manusia. Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memerintahkan, tebarkan jalan ke tempat yang dalam, menangkap ikan. Tebarkan jalan, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jalan, Petrus menjadi penjala manusia. Petrus menjadi penjala manusia. Yeay. Adik-adik, Minggu Gembira online pada hari ini kita tutup dengan doa dulu ya. Yuk ambil sikap doa yang baik. Kalau mau berdoa gimana? Yuk,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas kasih yang kami rasakan melalui sabda-Mu di Minggu Gembira ini. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk dapat mewartakan dan mendalami iman. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya adik-adik. Terima kasih Papa Mama sudah mau menemani anak-anaknya untuk mengikuti Minggu Gembira. Terima kasih Kak Titi, terima kasih anak-anak, terima kasih Diakon, terima kasih. Kita mau foto dulu ya. Elisa, foto dulu semua. Dibuka Iya, semua mau ya. foto dulu. Kameranya nyala dulu yuk. Kameranya dibuka Terus semua, tolong ya. Kameranya dinyalain. Nyandra. Yuk dinyalain dulu Yuk, yuk tatap. kameranya. Pause dulu. Gabriel Riandra, kameranya, oh ya, cakep. Kita foto dulu yuk. Maria, 1, 2, 3, senyum. Lagi? Lagi, Cik. Sekali lagi. Gaya bebas. Oh, oke, gaya bebas. Astaga, ayo gaya bebas. 1, 2, 3, senyum. Oke, adik-adik, terima kasih ya adik-adik. terima kasih semuanya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Diakon, terima kasih. Terima kasih semua. Dadah. Besok lagi ya, jangan lupa ya.